Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi good people, welcome back to Nervi channel, learning English together with me Nervi. How are you today guys? Semoga baik-baik semua ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang recount text. Ya, dalam bahasa Inggris banyak sekali sebenarnya macam-macam teks ya. Ada descriptive text, ada narrative text, ada recount text dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita fokus belajar tentang recount text dulu ya. Nah, apa itu recount text? Recount text is a text which retells events or experiences that happened in the past. Recount text ini adalah sebuah teks untuk menceritakan kembali kejadian atau pengalaman-pengalaman yang telah terjadi di masa lampau. Jadi ini menceritakan pengalaman-pengalaman kita ya yang sudah terjadi seperti itu. Nah, tujuannya itu apa recount text ini? The purpose of recount text is to inform or to entertain the readers about past experiences. Jadi tujuannya itu untuk menginformasikan atau untuk menghibur pembaca tentang pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Seperti itu. Kemudian generic structure of recount text. Nah, di sini ada struktur umum dari recount text nih. Jadi dalam membuat recount text ini ada 3 komponen. Yang pertama yaitu orientation. Nah, di bagian orientation ini introducing the participants or actor, when and where it happened. Jadi dalam orientasi ini untuk mengenalkan siapa yang terlibat dalam kejadian itu, kemudian kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Ini dalam orientation. Kemudian struktur yang kedua ada events. Nah, events di sini yaitu describing a serial of events which happened. Jadi menggambarkan kejadian-kejadian apa saja yang terjadi seperti itu. Nah, eventsnya di sini banyak ya, ada berurutan seperti itu. Nah, ini eventsnya. Kemudian struktur yang ketiga yaitu ada reorientation, yaitu stating the writer's personal note or conclusionnya. Jadi di sini dalam reorientation yaitu kesimpulan dari kejadian tersebut atau kesannya si penulis itu bagaimana seperti itu. Langsung saja nih kita ke contohnya. Belum ke contoh. Kita ke language features of recount text dulu nih. Jadi ciri-ciri umum, ciri-ciri bahasa yang sering digunakan dalam recount text ini. Yang pertama yaitu using first person personal pronouns. Nah, dalam recount text ini pronouns yang sering digunakan, yang pasti digunakan itu kata ganti orang pertama, yaitu I, saya, atau we, kita atau kami. Nah, karena di sini biasanya si penulis menggunakan the first point of view. Jadi sudut pandang orang pertama seperti itu. Kemudian features yang kedua, using chronological connectives. Nah, menggunakan kata penghubung yang kronologis, yang berurutan. Seperti contohnya in the first day, kemudian in the second day, then, after that. Nah, semua ini kan berurutan. Pada hari pertama, hari kedua. Nah, ini biasanya untuk menceritakan berbagai eventsnya secara berurutan. Seperti itu. Kemudian features yang ketiga yaitu using linking verbs. Nah, linking verbs yang digunakan di sini menggunakan to be past seperti was and were, karena ini kan menceritakan kejadian di masa lampau, otomatis
to be yang digunakan juga menggunakan to be past, seperti itu. Kemudian using action verbs. Nah, verbs yang digunakan biasanya jenisnya action verbs seperti made, went, walk, left. Nah, ini action semua kan. Nah, jadi yang digunakan adalah action verb dan past menggunakan verb to biasanya. Kemudian using simple past tense pattern. Nah, tenses yang sering digunakan yaitu menggunakan simple past seringnya. Seperti contoh, we went to the beach, the air was so fresh. Nah, we went to the beach ini merupakan kalimat simple past tense karena di sini menggunakan verb kedua yaitu went. Seperti itu. Lanjut ya teman-teman, we move to example. Langsung ke contohnya saja. Nah, judulnya itu Holiday in Malang. Oke, ini ada the first paragrafnya. Paragraf pertama, last holiday, my friends and I went to Malang. Malang was a fascinating city which had fresh air and beautiful sceneries. And also there were many tourism places that we could spend our time to refresh our mind. We stayed there for 3 days in the hotel. Nah, di paragraf pertama ini merupakan struktur orientationnya. Jadi pengenalan siapa aktor yang terlibat dalam cerita ini, kemudian kapan dan di mana peristiwa ini terjadi. Nah, aktor di sini atau orang yang terlibat dalam cerita ini yaitu my friends and I. Jadi saya dan teman-temanku. Kemudian di mana kejadian ini terjadi? Yaitu di Malang. My friends and I went to Malang. Jadi kejadiannya di Malang. Kemudian when it happened, kapan ini terjadi? Last holiday. Jadi liburan yang lalu, seperti itu. Jadi paham ya orientation itu apa? Jadi introducing the actors and when and where it happened. Oke. Lanjut. Next, paragraf kedua ada in the first day we visited Apple Garden. It was so large and surrounded by beautiful views, and also the air was so fresh and cold. We walked around the garden to see the apple trees, and of course we ate many apples for free. There was also a beautiful swimming pool, but we didn't swim because it was so cold. Nah, di paragraf kedua di sini ada in the first day. Nah, ini merupakan chronological connectives. Ya, jadi kata penghubung kronologis ya. In the first day, di hari pertama. Nah, ini merupakan events yang pertama, kejadian yang pertama, seperti itu. Nah, kejadian yang pertamanya yaitu we visited Apple Garden. Jadi kita mengunjungi kebun apel. Nah, itu kejadian pertamanya. It was so large and surrounded by beautiful views, and also the air was so fresh and cold. Nah, jadi hari pertama mereka mengunjungi kebun apel, seperti itu. Dan kebun apelnya ini luas sekali dan dikelilingi oleh pemandangan yang sangat cantik, dan udaranya juga sangat dingin dan sejuk. We walk around the garden to see the apple trees, and of course we ate many apples for free. Nah, kita mengelilingi kebun dan melihat banyak sekali kebun apel, dan sudah pasti di sana kita boleh makan apel secara gratis. There was also a beautiful swimming pool, but we did not swim because it was so cold. Nah, di sana juga ada kolam renang yang sangat cantik, tapi kami tidak berenang karena udaranya sangat dingin. Nah, ini isi dari paragraf kedua dan juga merupakan events yang pertama, seperti itu. Jadi events pertamanya visiting Apple Garden ya.
Kemudian next, after that we continued to go to Batu Night Spectacular (BTS). It was an interesting place to enjoy holiday. There were many playgrounds and games. We rode hung bicycle and then we entered to the haunted house. It was so scary entering the haunted house because we saw many ghosts. Nah, after visiting the apple garden, we continue to go to Batu Night Spectacular. Kita lanjut pergi ke Batu Night Spectacular or BTS. Nah, ini merupakan tempat wisata yang populer juga nih di Malang. Nah, di sana it was an interesting place to enjoy holiday. Di sana banyak sekali tempat yang sangat menarik. Di sana juga many playgrounds and games, banyak tempat bermain dan permainannya juga banyak. We rode hung bicycle and then we enter the haunted house. Nah, kita naik sepeda gantung dan masuk juga ke rumah hantu. Nah, rumah hantunya, it was so scary entering the haunted house because we saw many ghosts. Rumah hantunya sangat menakutkan karena di sana banyak hantu-hantu jadian ya. Nah, ini merupakan events yang kedua. Ya. Kemudian ada after that. Nah, after that ini juga merupakan chronological connective atau kata penghubung kronologisnya ya. Ini event yang kedua. Kemudian paragraf selanjutnya ada the second day. Nah, second day merupakan chronological connective juga. We went to one of the waterfalls in Malang. It was Coban Rondo Waterfall. It was a beautiful waterfall surrounded by nice views. We didn't swim under the waterfall because the water was very swift falling down to the river. We were afraid to swim there, so we only took many pictures in front of the waterfall. There was also many visitors to see the beauty of Coban Rondo. Nah, the second day, di hari keduanya, kita pergi ke salah satu air terjun di Malang, yaitu Coban Rondo Waterfall. It was a beautiful waterfall surrounded by nice views. Nah, ini merupakan air terjun yang sangat cantik karena pemandangannya juga sangat cantik di sana. We didn't swim under the waterfall because the water was very swift falling down to the river. Kami tidak berenang karena karena air terjunnya itu ngalir sangat deras. Jadi mereka tidak berenang. We were afraid to swim there karena mereka takut nih. So, we only took many pictures in front of the waterfall. Jadi mereka hanya foto-foto aja di depan air terjunnya. There was also many visitors to see the beauty of Coban Rondo. Pengunjungnya juga sangat banyak karena melihat keindahan Coban Rondo itu memang bagus sekali. Seperti itu. Nah, ini merupakan events yang ketiga. Oke, lanjut. On the third day, nah ini chronological connective juga. On the third day, we went to Probolinggo to visit Bromo Mountain. We went to Bromo because it was close to Malang. It only took several hours to reach there. We joined tour agent to go to Bromo. We left in the midnight from hotel because we wanted to see sunrise on the top point of view. We arrived there before sunrise and the air was so cold. We enjoyed the amazing sceneries of Bromo Mountain. It was really magic. We felt that we were above the wind. Nah, ini merupakan event yang keempat. Jadi di hari ketiga, on the third day, we went to Probolinggo to visit Bromo Mountain. Jadi kami pergi ke Probolinggo untuk mengunjungi Gunung Bromo. We went to Bromo because it was close to Malang. Jadi sekalian nih mumpung karena dekat, jadi langsung mampir ke Bromo. It only took several hours to reach there. Jadi hanya beberapa jam dari Malang. We joined tour agent to go to Bromo. Nah, kami bergabung sama tour agent ya untuk pergi ke Bromonya.
We left in the midnight from hotel because we wanted to see sunrise on the top point of view. Jadi berangkat dari hotel itu tengah malam karena kami ingin melihat sunrise dari puncak Gunung Bromonya. We arrived there before sunrise and the air was so cold. Nah, kami sampai di sana itu sebelum sunrise dan udaranya itu sangat dingin. We enjoyed the amazing sceneries of Bromo Mountain. Kami sangat menikmati keindahan pemandangan Gunung Bromonya itu. It was really magic, benar-benar menakjubkan gitu. Magic banget pemandangannya. We felt that we were above the wind. Jadi kita merasa benar-benar ada di atas awan. Seperti itu. Nah, ini merupakan event yang keempat. And the next stop, nah lanjut nih di paragraf selanjutnya. And the next stop, nah, we went down to move the cauldron of Bromo. To reach there, we had to walk on foot or riding horse. We chose to walk on foot. On the top of the cauldron, we could see the cauldron. It was scary actually, standing on it, but we still enjoying the beautiful of Bromo Mountain and views around there. Surely we took many pictures there. Nah, kemudian next stopnya kami pergi ke bawah nih untuk melihat kawah Gunung Bromo. Move to cauldron of Bromo. To reach there, kalau mau nyampe di atasnya sana, we had to walk on foot or riding horse. Jadi kita harus jalan kaki atau naik kuda. We choose to walk on foot. Nah, kami memilih untuk jalan kaki biar berasa capeknya. On the top of the cauldron, nah waktu sudah berada di puncak kawah Gunung Bromonya, we could see the cauldron. Kita bisa melihat kawahnya itu. It was scary, sangat menakutkan ya sebenarnya. Kita tuh standing on it, berdiri di atas kawah Gunung Bromo. But we still enjoying the beautiful of Bromo Mountain. Tapi kita tetap bahagia karena bisa menikmati pemandangan yang sangat bagus dari atas kawah Gunung Bromo tersebut. Surely we took many pictures there. Nah, foto-foto sudah pasti seperti itu. Nah, ini merupakan events yang ke-5. Oke, kemudian nah, ini the last paragraph nih. We were so happy that we could spend our holiday very well, although only short vacation. It seemed to end very quickly. We really enjoyed our time there. It would be unforgettable moments for us. We were really satisfied with the beauty of Malang. Nah, ini merupakan paragraf terakhir. Nah, paragraf terakhir ini merupakan reorientation-nya. Jadi, stating the personal writer's note atau conclusion-nya juga, atau merupakan kesimpulannya. Kemudian bisa juga kesannya si penulis bagaimana, seperti itu. Nah, di sini kesannya gimana nih atau kesimpulannya? We were so happy that we could spend our holiday very well. Nah, kami sangat bahagia bisa menghabiskan liburan di Malang tersebut. Although only short vacation, walaupun hanya short vacation ya. It seemed to end very quickly. Nah, kita merasa cepat banget nih berlalunya. We really enjoy our time there. Kami benar-benar menikmati waktu berlibur di sana. It will be unforgettable moments for us. Ini akan menjadi momen yang sangat tidak terlupakan bagi kami. We were really satisfied with the beauty of Malang. Kami benar-benar puas dengan keindahan, kecantikan dari Malang dan Bromo. Seperti itu. Nah, ini merupakan kesannya dari si penulis kan. Jadi merupakan reorientation-nya. Seperti itu. Oke, jadi saya ulangi kembali the structure of recount text. Nah, structure dari recount text ini yang pertama yaitu orientation, jadi pengenalan si aktornya, kemudian where
where itu di mana, kemudian when ini kapan, kemudian events. Nah, events ini kejadiannya, berbagai kejadian yang terjadi di teks tersebut. Kemudian reorientation. Nah, ini pengulangan kembali nih, atau kesimpulan, bisa juga kesan dari si penulis, seperti itu. Oke. Thank you for watching, guys. If you have any question, please write down on the column comment below. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.